Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus memohon untuk diberikan rahmatnya sebagai bekal di dunia, dan nanti itu sebagai wujud dari pertolongan Allah di yaumil akhir yang bisa menghantarkan kita satu-satunya, yaitu masuk dalam Jannatun Naim, dengan selalu memanjatkan dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, sebelum memulai saya mau tes suara saya apakah bisa didengar? Oke. Terima kasih. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai Aji Kolbu kita pada pagi hari ini dengan bertawassul terlebih dulu kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan para aulianya, sekaligus kepada pengarang mu'alif hadzal kitab. Moga-moga kita selalu mendapatkan manfaat dalam pengajian kolbu ini. Ala diniyah wa kulniyata sholihah wa ila mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan la raimasyah waji wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutari wasallam. Muhammad ya marsyakan kastam syukur Allah wa khususan hadal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa faradun umum wa nafa'anallahu bima bi'ulumiha fid dharain. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya rabbudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salihin rahimakumullah, kita lanjutkan fasal lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lam anna sab'a wal basara babani muhtahani ilal qalbi. Basyirun ilahi kullu ma yadkhulu minhuma wa kam min syai'in yasma'uhul insanu aw yaruhu mimma la yambaghi yasillu minhu atharin ilal qalbi taksuru izatalatuhu anhu. Ini sudah masuk caranya. Wa'lam, maka ketahuilah para murid yang sedang mendengarkan ngaji kolbu pagi ini, yang sedang berupaya sekuat tenaga mendekatkan diri pada Allah, annas sab'a wal basar babun maftuhani ilal qalbi. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar penglihatan, baban itu pintu masuk, maftuhani ilal qalbi yang akan bisa mempengaruhi secara terbuka menuju hatinya. Jadi Bapak sekalian rahimakumullah, ada segitiga yang bisa tarik menarik. Ada sam'an, ada nadhar, ya, basar penglihatan, ada kolbu. Nah, teori komunikasi, kalau orang sehari-hari
mendapatkan sesuatu yang itu, dia akan, ya maaf, bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawanya itu ceket, nempel yang kuat. Kalau yang nempel itu bagus di dalam hatinya, maka dia membangun rumah yang bagus di dalam hatinya. Tapi kalau yang nempel karena pendengarannya, karena penglihatan kita hitam, maka sesungguhnya kita ini adalah membangun rumah hitam di dalam sudur kita, kolbun kita. Jadi dengan demikian ini ada segitiga. Dan pintu apakah orang itu baik, hatinya dekat dengan Allah atau tidak, hatinya keras atau lunak, hatinya terenyuh melihat orang susah, ya, dan hatinya menjadi iba untuk membantu, atau hati kita itu mengabaikan saja terhadap kekurangan orang, tidak membantu, itu karena sam'un wa basarun. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita harus membiasakan sam'un wa basarun kita itu adalah menjadi pintu babun apakah hati kita itu bersih. Kalau sam'un wa basarun itu berdimensi dosa, maka hati kita hitam. Kalau sam'un wa basarun kita, ya basaro, kita itu putih, taat, baik, maka percayalah jiwa hati kita itu. Karena itu mengapa tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbu itu penting, dan khususnya kalau sedang suluk itu. Basiru ilai kullu ma yadkhulu minhuma. Apa yang kita lihat, apa yang semua masuk ilaihi di dalam hati kita, kullu ma yadkhulu, terhadap sesuatu apapun, minhuma dari basarun dan yang namanya basar wa sam'un itu akan membuat bala tentara sendiri. Ya. Hitam ketemu hitam menjadi hitam. Hitam setengah hitam ketemu hitam. Hitam lebih hitam, akhirnya hitam, dan akhirnya biasa. Ya, betapa banyak orang itu hatinya itu kan keras dalam hal ini karena sudah biasa. Saya lanjutkan, wa kam min syai'in yasma'ul insan aw yarahu mimma la yambaghi yasulu minhu atharu ilal qalbi ta'sulu izalatuhu anhu. Ya. Berapa banyak seorang mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik, ya, lalu dampaknya sampai ke hati. Ya, kalau sudah masuk ke hati yang tidak baik itu, ya, tak suruh ila, dia artinya tak sulu, dia masuk dalam hidupnya iza taludun anhu, dan kalau sudah masuk maka itu sulit untuk hilang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ya memang kalau mendengarkan musik enak, ya mata ini melihat apa ya, saya tidak tahu, sinetron ya, yang hebat, mata itu enak. Apalagi artis dan aktornya. Nah, baru kedengaran suaranya. Oh. Halo, Bapak Ibu sekalian, bisa didengar? Halo? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, tadi karena ada suara tadi. Oke. Jelas suaranya bisa Bang. Apalagi saya lanjutkan, apalagi artisnya ganteng, ya, atau cantik. Ini basoro kita, nadoro kita itu antik, seneng. Dengerin lagu-lagu seneng. Tapi kalau kita mendengarkan sholawat, qasidah, ya, dengarkan murotal, berat banget. Begitu juga melihat pengajian pakai YouTube, pakai online seperti ini, beratnya bukan main. Ini apa? Ini memang setan yang menggoda kita. Yang enak-enak, yang indah-indah itu menggoda.
Nah karena itu kalau dia sudah masuk, itu adalah tas'uru ila zalutuhu anhu, itu sulit untuk dihilangkan. Nah karena itu saya ingin menyampaikan intinya hati itu rentan, hati itu lembut, mudah terpengaruh. Jadi kalau ada yang baik nempel, ada yang putih nempel, ada yang hitam nempel, ada yang dosa nempel. Tiap hari kita nambah hitam, kok tidak zikir, lama-lama hati kita itu hitam. Jadi pendek kata memang sahabat-sahabat para salihin rahimahullah, kita diminta untuk setiap hari untuk berzikir. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal qalba syari'ul ta'atsuri bi kulli ma yaridu alaihi wa idza ta'atsara bi syai'in ya'suru mahmuhu anhu fal yakunil murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi mustahidan fi kaffi jami'il jawarihi anil athami wal fudul. Ya. Fa innal qalbi, maka sesungguhnya kolbun itu syari'ut ta'athuru fi kulli ma yaridu alaih. Hati itu sungguh sangat cepat terpengaruh dengan segala sesuatu ya yang masuk ke dalamnya. Yaridu alaihi, di dalam diri manusia itu. Fa idza ta'asa bisain, nah, apabila yang masuk itu terpengaruh itu adalah ya'suru mahmuhu anhu, ya, dan dia memasuknya itu adalah sulit di bahasa Jawanya dipenggak, ya, dipenggak. Dia sudah masuk, ya, kemudian sulit untuk dikeluarkan, ya caranya ya kayak menghilangkan paku di dalam kayu itu, paksa. Jadi kalau orang itu ahlul maksiat harus dipaksa. Kalau kita itu sudah membiasakan terbiasa, bukan membiasa, terbiasa kok jelek, paksa segera tobat. Kemarin kan awal-awal kita ngaji kolbun itu kan bicara tentang undangan Allah. Jangan ditolak, paksa. Kalau ada janji yang lain, nanti dulu ya, saya mau zikir dulu, saya masuk suluk dulu. Saya harus paksa hati kita untuk berzikir, mendekatkan Allah. Kalau nggak dipaksa kayak paku, ya apalaginya paku baja. Jadi dulu maaf kalau dulu lagi di DPR itu kan, wah ini pakunya paku baja atau paku besi. Kalau paku baja sulit untuk dirubah. Kalau paku besi masih bisa diongkek. Nah ini ya harus dipecah. Kalau sudah begini itu, dan harus untuk melakukan lari, ya transformasi, revolusi di dalam jiwa kita untuk menuju kebaikan. Karena kalau sudah masuk itu sulit untuk dirubah. Ya saya lanjutkan. Fal yakunil muridu harison alal hifdzi wa sam'i wa basari. Tetapi ingat, ini fal yakun, sebaiknya hendaklah para murid itu benar-benar menjaga pendengaran dan penglihatannya. Mustahidan fi kafi jami jawarihi anil athami wal fudul, dan bersungguh-sungguh, ya mustahidan itu ijtihad, mujahadah, fi kulli fi kafi jami'in jawarihi, seluruh anggota tubuh jawarihi, basoran wa nadhar tadi, sam'an wal basar, anil athami, dari seluruh perbuatan, wal fudul, yang tidak bermanfaat. Jadi ya kalau dengarkan yang bermanfaat, kalau kita melihat yang bermanfaat, kalau kita berdiskusi yang bermanfaat. Kemarin kan kita mencatatkan mulut kan. Mulut itu sohirun, ya kecil bentuknya, tetapi kabirun akibatnya, besar akibatnya. Nah ini pintu hasad, pintu hibah, pintu takabur, pintu riya itu dari mulut. Nah ini Syekh Abdullah Al-Alwi Al-Haddad mengajarkan kita, mulutnya harus dikurangi,
ya. Kemudian kita harus melakukan yang baik dulu di sam'an wa basar. Orang suluk itu taklilul kalam, mengurangi orang banyak bicara. Taklilul qalilun, bukan taklil, qalilul kalam, qalilul makan, ta'am, qalilul na'am. Jadi mengurangi makan, mengurangi ngomong, dan mengurangi tidur. Itu adalah orang yang zikir, orang yang suluk. Ya, setiap apa? Ya melek ya zikir, melek ya sholat, melek ya memuji Allah, melek yang melakukan sholat-sholat sunat. Nah ini kalau nggak dipaksa ya nggak bisa, gitu loh. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, yang saya ingat, yang saya hormati, karena itulah mulut kita jaga, naudhar dan sam'an kita, ya pendengaran dan penglihatan kita ditujukan pada yang baik. Karena sam'an wa basyara inilah yang mempengaruhi kita. Para salihin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ingat kan satu ceritanya tentang Utwatul Ghulam. Dia itu orang yang mursal, banyak dosa, peminum, pemabuk, judi, ya. Namanya hidayah itu kan datang dari mana saja. Tahu-tahu dia melewati satu masjid. Ketika ke masjid, di dalamnya ada ceramah. Ya, sebut saja ngaji kolbu. Ya, Pak Kiai mana lagi ngaji, tahu-tahu dia mendengar. Dia sam'an terhadap ceramahnya, dan ceramahnya itu ceket di dalam hatinya untuk bahwa namanya khomer itu adalah sesuatu yang diharapkan dan bisa mengakibatkan perbuatan yang salah. Orang kalau bisa khomer, mabuk, itu bisa merembet. Ya nggak sholat, ya mentolo pada orang lain, ya membunuh orang lain, naudzubillah, ya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, apapun, itu biasanya dari khomer. Nah, yang Utwatul Ghulam itu akhirnya karena pendengaran dia nangis, apa? Akhirnya dia menjadi ahlul ibadah, akhirnya dia menjadi aulia. Jadi orang mendapatkan hidayah itu bisa karena pendengaran. Karena itu pendengaran kita harus kita peruntukkan dengan yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Kita juga ingat cerita tentang Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini adalah perampok. Ya, perampok, sukanya begal, ya kira-kira kayak ceritanya Sunan Kalijogo lah sebelum menjadi wali lah, kira-kira gitu. Perampok, begal, mengambil hak orang lain, ya. Karena salah satunya yang dia rampok itu rumah besar, dia naik tembok di tengah malam, ada anak perempuan yang ngaji. Lah, yang ngaji itulah masuk di dalam hatinya, kemudian mempengaruhi dia, akhirnya apa? Akhirnya Fudail bin Iyad itu di dalam sejarahnya juga menjadi ahlul ibadah, juga min auliyaillah. Jadi pendek kata, hati-hatilah dengan telinga kita. Yang mata gimana? Ada satu cerita, ya ini cerita orang musafir perjalanan jauh, dia membawa bekal. Nah, pada saat di tengah padang pasir, dia buka waktunya makan siang, bekalnya, tahu-tahu ada burung. Burungnya itu mengambil satu dari roti yang dia miliki. Ya, sepintas dia marah. Gimana? Saya belum makan siang, belum makan, sudah diambil oleh roti, diambil oleh burung. Tapi tergerak hatinya. Tergerak hatinya apa? Tergerak hatinya adalah
kemana arah burung yang mengambil roti itu. Ketemulah di dalam satu semak-semak di pinggiran perkampungan. Apa yang terjadi? Ternyata burung itu mengambil dari roti itu untuk seseorang yang dipasung karena tidak dalam posisi lengkap akalnya dari Allah Ta'ala. Burung itulah yang menyuapi orang yang sedang dipasung itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka itu akhirnya tersadarkan bahwa mengapa saya itu takut urusan dunia. Mengapa saya takut hanya kehilangan roti. Mengapa saya hanya takut hanya jabatan. Mengapa saya hanya takut hanya kekuasaan. Mengapa saya takut hanya nggak bisa makan. Mengapa saya takut tidak ada kontrak. Mengapa saya takut akan kehilangan masa depan kita. Padahal Allah memberi kepada seorang pun dalam keadaan apapun. Artinya rezeki itu apapun akan datang dengan cara Allah. Akhirnya sang musafir pun insaf bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri. Hidup itu bukan hanya urusan dunia. Hidup itu harus membagi. Hidup itu hanya kepada Allah. Dia akhirnya menjadi seorang waliullah juga. Jadi pelajarannya di sini. Dari sejarah-sejarah yang saya sampaikan tadi. Ya maaf ya, nggak usah takut nggak dapat jabatan, nggak dapat rezeki. Semua itu amanah dari Allah, nggak usah takut. Lah ini ya Allah, urusan dunia melupakan Allah ya, piye sih manusia ini? Nanti, saya takut nggak naik. Saya masih, ya Allah, ya Rabbi. Padahal inti dari pelajaran tadi sam'an wa basar itulah yang menentukan apakah kita sedang membangun rumah baik atau rumah jahat di dalam sudut kita, dan itulah yang akan menjadi bagian dari perilaku kita. Oke, para salihin rahimakumullah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan biar tuntas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyakhdhar min nadhari bi'ainil istihani ila zahratid dunya wa zinatiha fa inna dhahiraha fitnah wa batinaha ibrah. Wal yakhdhar, maka hendaklah kita hati-hati min nadharin, dari nadhar penglihatan ain, al-ikhtisani sebuah keindahan, ila zahrid dunya, dari keindahan dunia. Ya, ini maaf ya, ini memang kalau orang sufi itu ya memang arahnya itu dunia itu aja nemen-nemen gitu loh. Karena hubud dunya itu roksun ya, dari penyakitnya hati. Induk dari penyakit hati itu adalah dunia. Jadi kita harus hati-hati ilah zahrid dunya ketika melihat kemewahan dunia. Wazinata, dan seluruh perhiasan dunia, pangkat, jabatan, mobil, rumah yang indah-indah itu semua wazinata, ya. Fa inna dhahira, maka kalau kita melihat keindahan itu, yaitu zahir dengan mata kita, ya, dhahiraha itu adalah fitnah, yaitu adalah ujian, sumber dari malapetaka. Wa batinaha ibrah, tapi kalau kita melihat secara batin, secara hati nurani, itu adalah ibrah, itu adalah pelajaran. Jadi sahabat-sahabat, para salihin rahimakumullah, para salihin, salihat, kalau kita lihat keindahan, pemandangan bagus, ini teman-teman Pelni ya, kalau lagi lihat Pelabuhan Bajo, lagi Raja Keempat, lagi ke Derawan, lagi ke Triton, lagi ke Bintan, Natuna, ya, insya Allah itu tempat-tempat indah. Murtafur di daerah mana? Maluku Tenggara misalkan,
Nah, insya Allah saya mayoritas sudah datang. Indahnya bukan main, tapi jangan pakai mata, jangan pakai lahir, tapi pakailah batin. Karena dengan batin itulah kita berarti tafakur, dan kalau tafakur itu adalah bagian dari bersyukur pada Allah. Kalau sudah bersyukur, insya Allah kita akan bisa lebih baik. Saya lanjutkan, pokok lihat keindahan dunia itu jangan pakai lahir, tapi pakai batin. Wal ainu tangzuru ila dhahiri fitnatiha wal qalbu yangzuru ila batin ibratiha. Jadi sesuatu yang datang dari mata itu adalah sifatnya ya ibratiha, adalah ibrah, pelajaran. Wa kam mim muridin nadhar ila syai'in min zakhafi dunya famala biqalbi ila mahabbatiha wa sa'i fi hamiha fi jam'iha wa amaratiha. Tetapi berapa banyak min muridin, ya kam min muridin, kita semua min nadhar ila syai'in, ketika kita memandang sebagian keindahan dunia lalu hatinya menjadi justru condong dan cinta pada dunia. Inilah awalnya kita nggak cinta dunia, tapi melihat dunia, rumah enak, mobil bagus, kok akhirnya kita terpengaruh. Nah, ini sebagian manusia itu di sini. Enggak, nanti aja kalau sudah umur sekian. Enggak, nanti saya kalau sudah sukses di eselon 2, eselon 3, saya enggak begini lagi, saya lebih akan zikir. Prakteknya mboten. Prakteknya adalah dia cenderung min zakhof rifid dunya. Fama fil qalbi, hatinya tuh lebih cenderung dunia. Oh enak ya dunia ya, oh enak ya disanjung ya, yo enak ya punya rumah, yo enak ya jabatan. Nah, itu ila mahabbatiha, kemudian itu mencintainya, bukan mencintai pencipta dunia. Wa sam'in fi jamiha, dan semua akhirnya dikumpulkan untuk apa? Untuk memakmurkan dunia. Wa amaratiha, itu memakmurkan dunia, bukan memakmurkan masjid, bukan memakmurkan pasulukan, bukan memakmurkan majelis taklim wa dzikir, tetapi justru memakmurkan yang disebut dengan zakharifid dunya, yaitu mencintai, memakmurkan dunia. Para salihin rahimakallah, persis 1 jam saya menyampaikan kitab Adabul Suluk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Intinya kalau kemarin kita dari mulut melahirkan hasad, riya, takabur, maka hari ini kita bicara tentang sam'un wa basarun, telinga dengan mata kita. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai mendengarkan dan melihat sesuatu yang hitam, karena itu akan mempengaruhi hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membimbing kita semua sehingga kita betul-betul hambanya yang taat ibadah dan betul-betul mencintai Rasulnya dengan menjalankan zikrullah dalam keadaan apapun. Wa dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna min khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.